Perdebatan tentang hubungan antara Elizabeth I dan orang kepercayaannya di istana, Robert Dudley, Earl of Leicester, telah berlangsung selama berabad-abad. Dudley begitu populer di kalangan bangsawan sehingga timbul desas-desus bahwa ia ingin menikahi sang ratu. Namun, Dudley sudah menikah dengan Amy Robsart, pewaris Norfolk, sebelum rencana tersebut bisa terwujud. Ketika Amy meninggal secara misterius kurang dari 2 tahun setelah Elizabeth menjadi ratu, muncul kecurigaan tentang penyebab kematiannya. Penyelidikan resmi yang dilakukan oleh pihak berwenang menyimpulkan bahwa kematian Amy adalah kecelakaan. Namun, banyak yang meragukan hasil ini mengingat situasi dan posisi Robert Dudley di pengadilan. Beberapa teori menyatakan bahwa Amy sengaja menghabisi diri sendiri mengingat dugaan sakit parah yang dideritanya. Namun, teori yang paling kontroversial adalah kematiannya termasuk pembunuhan berencana agar Robert dapat menikahi Ratu Elizabeth tanpa halangan. Bagaimana kronologi lengkapnya? Benarkah Ratu Elizabeth I ikut terlibat dalam misteri Amy Robsart? Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel Cerita Kakti. Nyalakan juga notifikasi agar tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Amy Robsart lahir pada tahun 1532 di Norfolk, Inggris sebagai putri dari Sir John Robsart, seorang bangsawan terkemuka. Pada 4 Juni 1550, di usianya yang ke-18 tahun, Amy menikah dengan Robert Dudley, seorang pria muda yang ambisius dan penuh semangat. Robert Dudley adalah putra dari John Dudley, Duke of Northumberland yang berpengaruh besar di istana Raja Edward VI. Namun, nasib keluarga Dudley berubah drastis setelah kematian raja muda tersebut. Ayah Robert dieksekusi, dan Robert sendiri dipenjara di Menara London. Meski demikian, setelah kematian Mary I dan naiknya Ratu Elizabeth I ke tahta pada tahun 1558, Robert dibebaskan dan segera menjadi salah satu favorit ratu yang baru. Amy dan Robert pertama kali bertemu pada Agustus 1549 di rumah keluarganya di Stanfield Hall, Norfolk, ketika keduanya sama-sama berusia 17 tahun. Kala itu, ayah Dudley, John, tiba di Norfolk untuk meredam pemberontakan. Rombongan keluarga Dudley, termasuk putranya Robert, berhenti semalam di Stanfield Hall, di mana Robert sedang mengikuti aksi militer pertamanya. Kurang dari setahun setelah pertemuan pertama mereka, Amy dan Robert menikah dalam sebuah upacara megah di Istana Richmond, dihadiri oleh Raja Edward VI. Pada masa itu, pernikahan bisnis adalah hal yang biasa. Sehingga John Dudley yang ambisius berharap Robert bisa mendapatkan pasangan yang lebih menguntungkan bagi keluarga dibandingkan putri seorang pemilik tanah dari Norfolk. Namun, pernikahan antara Amy dan Robert tetap terjadi karena keduanya memang saling mencintai. Awalnya, pernikahan mereka berjalan lancar. Mereka hidup sebagai pasangan muda yang bahagia. Namun sayangnya, intrik politik di dalam istana Tudor menghancurkan segalanya. Pada tahun 1553, saudara Robert, Guilford Dudley, menikahi Lady Jane Grey, seorang bangsawan muda Inggris. Tak lama kemudian, Edward VI meninggal dan keluarga Dudley gagal untuk menjadikan Lady Jane Grey sebagai ratu yang harusnya menggantikan penerus sah Edward, Mary I. Berkat kerjasama Robert Dudley dengan suami Ratu Mary, Raja Philip II dari Spanyol, ia berhasil memperbaiki reputasinya yang rusak akibat keterlibatannya untuk menjadikan Lady Jane Grey sebagai ratu. Namun, Dudley menyadari bahwa peluang terbaiknya untuk memiliki pengaruh besar di istana adalah jika Elizabeth, saudara Mary, naik tahta. Dudley dan Elizabeth telah saling mengenal sejak kecil dan memiliki hubungan yang dekat. Pada tahun 1558, utusan Philip II di istana menyebut Dudley sebagai salah satu pria yang paling diuntungkan jika Elizabeth naik tahta, dan prediksi itu segera menjadi kenyataan. Pada bulan November tahun yang sama, Elizabeth menjadi ratu setelah kematian saudara perempuannya, Mary. Elizabeth segera menunjuk Dudley dalam posisi bergengsi sebagai Master of the Horse yang membuatnya memiliki hubungan dekat setiap waktu dengan sang ratu. Spekulasi segera muncul mengenai hubungan yang berkembang di antara mereka, terutama ketika Elizabeth tidak terburu-buru menikah meskipun beberapa pangeran Eropa yang layak tertarik padanya. Sementara itu, Amy Robsart jarang terlihat di istana kerajaan. Pada tahun 1558, dia dan suaminya dikabarkan tinggal bersama di Hertfordshire di rumah salah satu rekan dekat Dudley, William Hyde.
Namun kenyataannya, Dudley hanya sesekali mengunjungi Amy. Meskipun pernikahan mereka awalnya penuh kasih, pasangan tersebut tetap tidak memiliki anak. Dalam era di mana kesuksesan seorang istri bangsawan dinilai dari jumlah pewaris yang dilahirkan. Hal ini hanya menambah tekanan pada hubungan yang sebelumnya sudah merenggang. Pada April 1559, Robert Dudley diangkat sebagai Knight of the Garter, sebuah kehormatan langka yang menurut banyak musuhnya tidak layak ia dapatkan. Ketergantungan Elizabeth I yang semakin besar pada Dudley juga tidak disambut baik oleh para diplomat asing di istana yang berusaha menjalin aliansi pernikahan dengan Ratu Inggris. Duta Besar Spanyol, Count of Feria, menulis kepada Raja Philip II tentang kedekatan Dudley dengan Ratu, termasuk tentang Amy yang sangat menderita penyakit di payudaranya. Ketika penggantinya Count of Feria, Alvaro de la Quadra, mengganti posisi tersebut pada akhir 1559, gosip semakin memanas. De la Quadra bahkan menulis, "Saya mendengar dari seseorang yang biasa memberikan saya berita yang benar bahwa Lord Robert telah mengirim orang untuk meracuni istrinya," lapor De la Quadra kepada Raja Spanyol. Pada akhir 1559, Amy pindah ke Cumnor Place di Oxfordshire, rumah keluarga Sir Anthony Forster, yang juga merupakan salah satu rekan dekat suaminya. Hanya 9 bulan setelah kepindahannya, pada 8 September 1560, Amy yang berusia 28 tahun ditemukan tewas di Cumnor Place dalam keadaan misterius. Dia mengalami patah leher setelah jatuh dari tangga kecil. Mendengar berita tersebut, Dudley segera mengirim pengurusnya, Thomas Blount, untuk mengatur penyelidikan. Pada penyelidikan selanjutnya, juri yang terdiri dari 16 pemilik tanah lokal yang berpengaruh mencatat putusan kematian Amy yang diakibatkan karena kecelakaan. Namun, banyak musuh Dudley tetap mencari bukti untuk membuktikan bahwa Dudley bertanggung jawab atas kematian istrinya. Bahkan beberapa berani berterus terang menyatakan bahwa Ratu sendiri mungkin terlibat dalam kejadian tersebut. Temuan yang terungkap selama penyelidikan menetapkan beberapa fakta penting tentang keadaan sekitar saat kematian Amy, tetapi juga meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Selain leher yang patah, laporan koroner menyebutkan bahwa Amy menderita 2 luka di kepala. Satu di antaranya sedalam 1/4 inci dan yang lainnya sedalam 2 inci, tanpa tanda atau luka lain pada tubuhnya. Jika Amy jatuh dari tangga dengan keras hingga menyebabkan kematian, pasti ada memar di bagian tubuh lainnya. 2 luka yang dilaporkan diyakini tidak cocok untuk kecelakaan akibat jatuh dari tangga. Cedera-cedera ini memunculkan dugaan bahwa Amy dibunuh dan tubuhnya kemudian dipindahkan ke bawah tangga untuk menghilangkan kecurigaan. Beberapa saksi juga mengatakan bahwa pada pagi hari sebelum kejadian, Amy menginstruksikan semua pelayannya untuk mengambil cuti sehari agar mereka bisa menghadiri pameran di Abingdon. Bahkan Amy juga mengizinkan salah satu pelayan paling setianya untuk ikut mengambil cuti. Apakah ia tengah mengharapkan kunjungan rahasia dari seseorang pada hari itu? Dan tanpa tahu orang yang ia tunggu adalah pembunuhnya? Atau apakah ia dalam kondisi mental yang sangat rapuh sehingga mempertimbangkan untuk mengakhiri hidup? Reputasi Dudley tercemar secara tak terelakkan oleh skandal setelah kematian istrinya, dan peluangnya untuk menikah dengan Ratu lenyap sudah. Jika kematian Amy diatur oleh seseorang yang ingin menghancurkan reputasi Dudley, maka tentu terbukti menjadi strategi yang berhasil. Meski tetap dekat dengan Elizabeth dan diberi gelar Earl of Leicester, skandal ini menghambat ambisinya untuk menikahi sang ratu. Elizabeth sendiri tetap tidak pernah menikah dan hubungan keduanya tetap sebagai teman dekat dan sekutu politik. Kisah tragis Amy Robsart terus menarik minat publik dan telah diangkat dalam berbagai karya sastra dan budaya populer. Salah satu yang paling terkenal adalah novel Kenilworth karya Sir Walter Scott yang mengisahkan peristiwa ini dengan sentuhan dramatis dan fiksi. Kematian Amy Robsart yang misterius terus menarik perhatian para sejarawan hingga hari ini. Apakah dia diracun secara perlahan dalam bulan-bulan menjelang kematiannya, atau apakah dia didorong ke bawah tangga tempat tubuhnya ditemukan? Kasus menarik ini mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Tragedi ini tidak hanya mengubah nasib individu-individu yang terlibat, tetapi juga mempengaruhi dinamika politik di sekitar Ratu Elizabeth I dan istananya.
Yang pasti, Amy hanyalah salah satu dari banyak wanita muda yang hidupnya rusak setelah berurusan dengan istana Tudor.